Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi saya Lucky, mohon izin untuk menyampaikan materi ini. Ini terkait dengan business plan ya, how to write it effectively. Mohon izin memperkenalkan diri dulu. Bentar. Oke. Nah, saya Lucky, mungkin kalau di Indonesia bisa disebut dokter ya. Kalau di bahasa Inggris sebenarnya sama sih, dokter sama dokter ya nyebutnya dokter juga, makanya suka disebut I'm not that medical doctor gitu. Ini PhD kalau lulusan luar negeri, kalau di Indonesia lebih memilih pakai dokter gelar di depan. Saya lulus S3 sebenarnya ilmu ekonomi. Kemudian S2 saya hukum, S1 saya teknik mesin. Nah, cerita garis besar apa yang sudah dilalui, terus memang bisa saya sampaikan bahwa sebagian besar dari cerita saya ini lebih terkait dengan bisnis plan ya. Oke, ini ada polling. Nah, saya skip dulu pollingnya. Oke, nah jadi saya lulusan dari Semesta. Kebetulan waktu itu angkatan pertama, kami ber-20. Sebelumnya saya di Asalam, MTS di Asalam, asrama, kemudian SMA, S1-nya teknik mesin, tadi sudah saya sampaikan, berkenalan dengan bisnis plan di S1 ini. Jadi saat itu 2001 saya masuk, memang virus entrepreneurship sedang sangat digalakkan ya, banyak pihak yang menggalakkan itu. Sampai sekarang saya yakin juga banyak pihak yang mengupayakan itu. Nah, salah satunya memang bagian yang cukup penting adalah bisnis plan. Tapi memang bisnis plan ini tidak hanya terkait dengan bisnis saja, bisa juga terkait dengan produk. Kenapa? Karena semuanya kan seringkali terkait dengan penjualan gitu, sehingga lomba-lomba desain pun itu kalau levelnya sudah lebih tinggi, ini minta terkait dengan bisnis plan juga gitu. Kira-kira begitu. Nah, lomba-lomba saya lebih banyak di S1, S2 hanya beberapa. Kemudian di S2 sudah mulai shifting jadi mentor beberapa tim ke luar negeri. Saya ikut bantu. S3 saya sebenarnya nggak gitu banyak ikut berperan di bisnis plan, lebih banyak S3 itu repot ya, jadi agak gimana ya. Jadi waktunya sudah habis sama materi kuliah dan konferensi-konferensi itu udah lumayan menyita waktu, sehingga bisnis plan-nya nggak terlalu terakomodir. Jadi lebih banyak waktu S1, S2. Nah, sekarang saya langsung masuk ke materi bisnis plan, yaitu, tapi saya mungkin maju mundur, nanti saya sempat buka slide lain, terus saya juga ada sampel contoh bisnis plan, tapi mungkin biar saya juga dapat feedback, nanti saya selesaikan secara pendek dulu presentasi saya ini secara garis besar, terus nanti mungkin tanya jawab sedikit, baru masuk ke contoh gitu kali ya. Jadi bisnis plan ini apa? Bisnis plan ya intinya adalah menyampaikan rencana bisnis kita. Intinya sesederhana itu. Kalau sekarang ada nyebut bisnis canvas gitu ya, terus ada model bisnis, nah itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda lah, itu hanya penyampaiannya. Kalau bisnis plan ya sesederhana runutan lah gitu ya, runutan apa yang terjadi dan kemudian apa yang akan dilakukan, kira-kira itu. Sehingga yang awal muncul ini sebenarnya konsepnya hampir sama. Kalau misalnya teman-teman kuliah ada skripsi, tesis, disertasi, somehow hampir sama, tapi memang dasar ceritanya adalah terkait dengan bisnis. Nah, executive summary ini biasanya ditaruh di halaman paling depan. Ini hampir mirip abstrak, tapi formatnya bisa lebih bebas. Kalau abstrak, kalau kita skripsi itu kan satu kalimat, bukan satu kalimat, satu paragraf yang concise banget ya, yang padat sekali gitu ya. Nah, kalau executive summary bisa macam-macam bentuknya, bisa bentuk gambar, bisa bentuk, tapi
biasanya poin-poin gitu. Jadi intinya apa yang dilakukan, kemudian poin-poin intinya itu apa. Jadi dalam satu kertas itu, dalam satu halaman kita sudah bisa melihat apa semuanya terkait dengan bisnis plan ini. Nah, terus ada istilah lagi elevator pitch ya. Elevator pitch itu intinya begini, kalau misalnya kita mau presentasi ke seseorang dan orang itu sibuk banget. Caranya gimana? Caranya kita motong dia ketika dia naik lift gitu. Jadi bos-bos itu kan biasanya kantornya di lantai paling atas. Nah, kita nerobos aja ikut masuk. Nah, di dalam lift itu kita harus bisa menjelaskan dengan cepat apa yang mau kita lakukan, bagaimana potensinya dan seterusnya. Kira-kira gitu. Itulah yang disebut dengan elevator pitch. Sehingga dalam waktu pendek kita bisa meyakinkan. Nah, dari sisi itulah executive summary hampir sama gitu. Isinya kalau tertulis di executive summary. Nah, yang penting dan suka orang lupa adalah bagian awal. Saya sebut background. Di banyak orang banyak tulisan ya kalau kalian googling tentang cerita bisnis plan, seringkali background ini dilupakan gitu. Jadi background ini kayak kalau di Indonesia ya latar belakang lah gitu ya. Ini kita cara paling umum adalah menjelaskan dari yang umum ke spesifik. Ya kalau kita di bahasa Indonesia kan kita belajar diterangkan menerangkan. Nah ini pokoknya dari yang umum dulu baru spesifik. Kenapa? Karena semua orang harus bisa baca bisnis plan ini. Jangan sampai ada orang yang bingung dari awal sampai akhir cuma di skip nggak ngerti intinya apa. Itu nggak ada gunanya bikin bisnis plan kayak gitu. Jadi dari umum dulu masuk ke spesifik. Terus poin yang juga bahwa harus menunjukkan masalah. Semakin menyedihkan masalahnya, semakin bagus gitu ya. Jadi ini harus digeser, diarahkan ke sesuatu yang sangat menyedihkan terkait dengan produk kita. Sehingga setelah sudah sangat menyedihkan itu, kondisi yang ada sangat menyedihkan, muncullah kita gitu. Jadi kita seperti enlightenment. Kita itu siapa? Bisa teman-teman memunculkan produk, bisa jadi itu sebuah jasa, bisa jadi yang tadi produk, bisa jadi kombinasi gitu. Yang jelas ini adalah harus tampak seperti cahaya ya, cahaya di background tadi yang sudah menyedihkan itu. Nah, isinya apa aja? Urutan secara umumnya kira-kira begini, yaitu bisnis deskripsinya apa, kita mau lakukan apa secara umum aja gitu. Jadi misalnya masalahnya adalah dunia mau meledak gitu ya. Terus solusinya apa? Misalnya yang kita tawarkan adalah dunia baru atau mungkin sesuatu yang membuat dunia ini nggak jadi meledak, misalnya gitu. Nah ini dideskripsikan. Deskripsikan yang pertama business description ini ya intinya mendeskripsikan secara umum kayak misalnya perusahaannya di mana, alamatnya dan seterusnya gitu ya, bergerak bidang apa. Setelah yang tadi enlightenment dari background. Selanjutnya adalah organisasi dan manajemen. Ini kan kalau udah dijelaskan bahwa kita mau ngapain, terus pertanyaan orang, ini rencana bisa berjalan dengan baik enggak gitu. Lihatnya dari mana? Dari tim, dari employee juga. Terus fixed expense-nya berapa? Jadi siapa yang melakukan itu penting, terus nanti rencananya bagaimana terkait dengan orang-orang itu SDM-nya itu penting gitu ya. Nah, terus yang fixed expenses related to operating business itu adalah pengeluaran yang pasti dikeluarkan, kayak misalnya kantor gitu ya. Ini dijelaskan secara umum lah, ini cuma deskriptif aja. Terus tadi karyawan, terus mungkin harus ada mesin yang di maintenance gitu misalnya. Terus selanjutnya adalah product and services. Ini lebih detail lagi. Ini sebetulnya 3 hal ini bisa diputar-putar sesuai dengan dasar cerita yang kita bangun gitu. Dan tergantung juga bisnisnya kayak apa, bisnisnya servisnya kah atau sebagai kadang kita hanya memunculkan sebagai PT itu aja itu sudah solusi gitu ya, tergantung tadi dasar cerita yang kita bawa kayak apa. Nah, setelah jelas deskripsinya baru masuk ke market, analisis dan strategis. Ini intinya adalah mengenal marketnya kayak apa.
ini selalu dianggap sebagai kunci gitu dari sebuah bisnis. Jadi understanding your market gitu ya. Ini yang paling penting orang bilang. Jadi ketika kita tahu marketnya kayak apa yang ada, taunya dari mana? Taunya dengan menunjukkan demografi. Demografi itu ya berbagai hal informasi terkait dengan market yang kita tuju. Misalnya umur lah, tingkat pendidikan gitu ya, dan seterusnya. Semakin detail, semakin kita bisa menunjukkan, mengenal, ya semakin jelas gitu kita mau ngapain gitu ya. Nah, terus masuknya kemana? Ke market share. Jadi setelah kita tahu marketnya, kita mau ambil berapa persen sih? Jadi market share itu sesederhana ngambil berapa persen dari kue yang ada gitu. Nah, pertanyaannya adalah demografi itu kan bisa aja niche. Niche itu artinya sempit banget, bisa jadi luas. Bedanya apa? Ya tentu terkait dengan apa yang mau kita lakukan gitu ya. Pada dasarnya semakin sempit, semakin bagus. Kenapa? Karena lebih mudah, nanti penetrasinya lebih mudah. Kalau misalnya kita bikin kebijakan juga lebih mudah. Cuma kan masalahnya begini, kalau sempit sekali, jumlahnya besar enggak gitu. Jangan-jangan jumlahnya terlalu kecil sehingga nggak bisa nutup expense atau pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, jadi kan tadi udah sampai market, terus sampai market share ya. Market share itu hanya jadi kan ketika kita sudah tahu market kita mau kayak apa, kita juga perlu tahu jumlahnya berapa. Nah, market share itu kan bisa dibilang nggak mungkin lah kita ngambil 100% dari keseluruhan market yang ada gitu kan, kita bagi-bagi dengan perusahaan lain. Nah, inilah market share. Jadi ini hanya persentase biasanya. Terus ngaruhnya apa? Ke market penetration gitu. Market penetration artinya kalau misalnya kita mau mengambil market sekian ratus ribu orang, ya kita harus mikirin gimana cerita kita ini bisa nyampe ke 100.000 orang. Ngaruhnya apa? Nah, ngaruhnya ke selanjutnya. Kalau penetrasinya besar, artinya market share-nya yang mau diambil besar, jumlahnya besar gitu ya, jumlah orang yang ini besar, sehingga cara nyuntiknya juga harus pakai jarum yang gede gitu loh. Nah, kalau pakai jarum yang gede artinya biayanya juga gede. Kita mampu enggak? Nah, ini nanti iterasi di situ gitu kira-kira. Tapi biasanya dari awal kita udah perlu membayangkan tuh secara garis besar berapa yang mau diambil, caranya kayak apa. Inilah yang terkait dengan funding gitu. Jadi funding ini yang paling pertama adalah bentar saya geser. Hilang ya. Maaf, bentar. Oke. Nah, jadi funding ini yang paling pertama adalah tentang pengeluarannya dari mana gitu tadi ya. Kalau kayak market penetration ini. Market penetration caranya apa aja. Nah, cara ini kan ada biayanya. Biaya itu yang dikeluarkan, yang dituliskan gitu. Selain juga biaya dari operasional. Operasional kan sebenarnya tadi udah dijelasin di atas ya. Kalau kita ngomong tentang business description ini kan sebetulnya inilah pengeluaran operasional, termasuk tadi ada fixed expenses kayak misalnya bayar karyawan dan seterusnya kan udah keluar dari sini. Nah, selain itu tadi yang cara marketingnya sehingga muncullah jumlah uang yang dibutuhkan gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah tahu jumlah uang yang dibutuhkan, berarti kan uangnya dipakai buat apa kita tahu ya. Pertanyaannya kan kita kan nyari duit nih, investasi ya. Artinya kita harus balikin. Nah, itulah yang disebut dengan financial plan. Misalnya bagaimana sih pengeluarannya nanti bertahap atau langsung atau nanti baliknya gimana gitu. Berapa lama duit itu balik, gampangnya gitulah kalau disederhanakan. Nanti ada beberapa perhitungan dan beberapa istilah yang bisa kita pelajari. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara detail di sini, tapi secara umum saya akan jelaskan gitu ya. Nah, setelah ini semua selesai, ceritanya udah selesai tuh. Ceritanya selesai. Paling ditambah dengan analisa risiko. Ini banyak caranya kalau analisa risiko. Bisa macam-macam lah. Yang paling sederhana ya SBOT itu paling sederhana. Terus nanti ada yang bulat-bulat dan seterusnya, ini banyak lah. Intinya sebetulnya sederhana gini. Risiko ini nggak gitu penting menurut saya ya. Jadi analisis risiko ini hanya menunjukkan bahwa ke investor misalnya, bahwa kita ini sebenarnya benar-benar tak ngerti gitu. Apa yang akan terjadi kalau kita melakukan ini, kalau melakukan itu hanya menunjukkan aja. Jadi analisis risiko ini menurut saya nggak gitu penting. Nah, dari cerita ini kita udah menunjukkan ya
pentingnya apa gitu ya. Terus apa yang akan kita lakukan. Setelah itu yang kita tuju kayak apa. Terus butuh duitnya berapa banyak dan detailnya gitu ya. Oke ya. Ini adalah beberapa istilah terkait dengan finansial ya. Jadi tadi ada istilah fixed cost ya. Fixed cost adalah pengeluaran yang bentuknya fix. Artinya berapapun penjualannya, ya pengeluarannya segitu-gitu aja. Contoh adalah nyewa tempat misalnya. Nyewa tempat kalau penjualannya banyak, penjualan dikit ya nyewanya segitu-gitu aja. Itu masuk fixed cost. Fixed cost ini artinya intinya adalah sesuatu yang sifatnya pengeluarannya tetap. Terus variable cost ini ya terkait dengan hal-hal yang pengeluaran tergantung dengan kuantitas penjualan gitu. Misalnya apa ya? Misalnya listrik gitu ya. Listrik itu seringkali variable cost kalau produksinya terkait dengan listrik. Misalnya mesinnya kalau untuk berproduksi kita harus pakai mesin, mesinnya kan pakai listrik. Nah, ini bisa jadi variable cost. Listrik bisa jadi fixed cost kalau misalnya bisnis kita katakanlah apa ya, laundry gitu ya. Artinya listrik itu mau ada pelanggan nggak ada pelanggan ya hidup-hidup gitu aja gitu. Kita nggak ada pengeluaran yang berubah ketika penjualan naik atau turun. Nah, istilah yang umum biasa kalau sesederhana kita lakukan adalah BEP, break even point. Ini intinya sederhana bahwa ini kan tadi dari sini kan ada cost ya. Cost itu total cost ini kan gabungan antara fixed cost dan variable cost. Jadi pengeluarannya itu berapa, terus sales ini kan penjualan. Nah, penjualan kan biasanya nggak langsung dari gede ya. Syukur-syukur kalau misalnya langsung dari gede. Kadang juga misalnya ada beberapa perusahaan saya yang langsung dari gede gitu. Nah, itu ya nasib bagus lah ya. Jadi kadang BEP-nya malah nggak ada, kita nggak ngeluarin duit untuk modal langsung di sales bisa juga. Tapi pada umumnya begini bentuknya. Jadi sales itu penjualan itu dari kecil naik gitulah ya. Sehingga pemasukannya dan pengeluarannya impas gitu. Impas itu dalam artian yang sudah dikeluarkan duitnya balik lagi. Nah, ini BEP. Terus ada istilah IRR. Jadi IRR lah kalau bahasa Indonesia ya. IRR ini intinya dia juga melibatkan ada namanya discount rate terus time period. Discount rate ini apa? Sesederhana bahwa duit itu ada nilai terhadap waktunya. Jadi kalau duit 50 juta sekarang sama 50 juta 3 tahun lagi dianggap berbeda. Kenapa? Karena dianggap ada inflasi, selalu ada inflasi di suatu negara. Kalau mau lebih panjang lagi, kenapa sih harus ada inflasi? Biar orang mau berproduksi. Kalau deflasi, orang malas berproduksi. Wah, ini jos ini. Nanti kapan-kapan kita bikin kelasnya sendiri nih. Jadi inflasi itu selalu ada. Kenapa? Karena kita kalau mau beli barang, nanti kan misalnya bahan baku ya. Bahan baku kita beli 100.000 gitu ya. Kayu lah misalnya ya. Kayu kita beli 100.000, terus kita otak-atik jadi kursi. Kursi seharga 150.000 misalnya. Harga naik. Tapi kalau misalnya deflasi, harga barang turun. Kayu itu kan nggak bisa langsung kita bikin jadi kursi. Kayu itu akan mengendap misalnya 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau harga turun, orang udah nggak mau lagi produksi nanti. Kenapa? Karena rugi. Dia beli kayu harga sekarang 100.000, nanti ketika bikin jadi kursi yang harusnya 150, turun harganya jadi 100.000 atau 90.000. Nah, sehingga orang nggak produksi. Kalau orang nggak produksi, negara nggak muter gitu. Kira-kira begitulah. Intinya IRR ini sesederhana masukin angka di rumus, dapat, oke, udah gampangnya gitulah. Oke, nah yang lebih penting sebenarnya ini memang. Jadi financial plan ini ada beberapa hal di dalamnya. Ini juga sebenarnya nggak terlalu sulit kalau sudah ada template-nya. Jadi ini gampang banget cari di Google, banyak, tinggal diikuti, paling diubah yang kalau kalian bikin dalam bahasa Indonesia berarti diubah dari yang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di dalamnya ada income statement, balance sheet, dan cash flow statement. Ini ada ini udah selesai.
saya sampaikan contohnya dulu untuk yang itu sebentar. Ini. Oke, share. Sudah berubah belum? Nah, sudah berubah. Jadi ini template saya ambil dari internet. Nah, nanti kalau misalnya bentuknya kita lomba misalnya, atau mungkin bisnis plan yang agak serius, kita bisa membuat beberapa skema. Jadi ini kan terkait dengan rencana ke depan ya. Rencananya kayak apa sih gitu ya. Kita lihat paling gampang dari cash flow dulu. Jadi kita lihat biasanya kalau misalnya mau serius, jadi di bawah ini ada kondisi normal gitu ya, terus kondisi bagus, kondisi buruk. Sehingga kita bisa lihat 3 analisa berbagai kondisi itu, apa sih yang akan terjadi, apakah investasinya masih aman, berapa lama akan balik, dan seterusnya. Nanti orang akan melihat dan membandingkan ketika dia masukin duitnya ke perusahaan kita, atau dia akan masukkan, atau dia memilih dimasukkan ke bank aja gitu. Oke, jadi di cash flow nih, secara sederhana ini bentuknya memang sebagian besar cash flow ini dibikin dalam bentuk bulanan, bisa jadi harian. Nah, terus ini terkait dengan pemasukannya dulu, sebelah kiri ada cash receipt, ya kan ya. Ini pemasukan, cash dari operasi, cash dari sales, subtotal gitu. Jadi awalnya adalah pemasukan, terus ini additional cash receipt, ini memang masih dari pemasukan dan total ya. Jadi subtotal, terus total. Setelah itu pengeluaran, expenditure bisa macam-macam, bisa gaji, bisa macam-macam. Nanti perlu ditulis, dimasukkan, dikarang di sini, masuk pengeluarannya apa aja, pemasukannya apa aja gitu ya. Kalau di bisnis plan ini perlu diperkirakan gitu. Nah, perkiraan ini juga terkait kayak tadi, terkait dengan marketing. Kalau misalnya di push dengan marketing sekian akan menghasilkan berapa? Ini perlu dihitung. Di Indonesia ini suka kita nggak ngitung, apalagi pengusaha yang sudah besar gitu ya. Dia suka udahlah yang penting ini pokoknya bakal balik gitu. Nah, ini agak sulit diterima oleh pihak luar yang mau berinvestasi. Jadi perlu latihan kita ngitung-ngitung kayak gini. Oke, terus ini additional cash spend, ini masih pengeluaran juga. Terus net cash flow udah selesai. Hasilnya berapa? Nah, terus pertanyaannya di tengah-tengah, biasanya yang agak ini adalah depresiasi. Jadi ada namanya, kalau dividen ini gampang ya, dividen adalah bagi hasilnya. Jadi kenapa expenditure? Karena di perusahaan namanya bagi hasil, itu artinya mengeluarkan duit buat para pemegang saham. Nah, ada namanya depresiasi. Depresiasi itu jadi gini, misalnya kursi lah ya, kursi ini kan nggak selamanya kita pakai, bisa dipakai gitu. Jadi kursi umurnya 10 tahun, harga belinya katakanlah 1 juta ya, kursi beli 1 juta, dia dalam 10 tahun dia akan rusak gitu ya. Jadi dalam 10 tahun jangan sampai duit nggak ada jadi jangan sampai kita nggak bisa memperbarui ini kursi yang sudah rusak gitu. Nah, sehingga ada namanya depresiasi itu tadi. Standarnya apa? Standarnya banyak, tapi salah satu yang bisa kita pakai dengan menggunakan standarnya dari DJP. Dirjen Pajak itu dia punya aturan yang sudah cukup baku, itu pakai itu juga bisa. Jadi untuk menghitung berapa lama sih kalau mobil itu dia perhitungan depresiasinya berapa persen. Jadi dia berapa lama sih akan rusak gitu dalam hitungan bulan atau tahun. Saya rasa begitu dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, saya senang sekali bisa lebih paham juga yang diharapkan seperti apa. Saya salam nggak nih, Bi? Ya, monggo, Bi. Jangan disalamin dulu dong, Bi. Kita belum pamit. Baik, dari chatbox sudah terkumpul 2 pertanyaan. Teman-teman silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh dituliskan, atau kalau mau langsung juga boleh. Yang pertama itu dari saya, pertanyaan pertama, mohon izin Lucky Abi, gimana kita bisa mengetahui jumlah market share dari satu sektor? Nah, analisanya gimana itu, Bi? Oke. Pertanyaan kedua, Bi, sekalian, Bi. Pertanyaan kedua, ada pertanyaan pertamanya dan ada yang kedua, total 3 berarti. Hal apa yang harus Oke, boleh. diperhatikan agar investor yakin dengan bisnis plan kita
Kemudian bagaimana sebaiknya kita menghitung ROI yang sehat, return on investment-nya, Bi. Oke. Saya mungkin bisa menjelaskan secara garis besar dulu ya. Mungkin nggak bisa detail-detail, tapi kira-kira gini, bahwa yang saya sampaikan adalah cara membuat bisnis plan. Nah, saya juga perlu menyampaikan bahwa kayak saya gini ya, saya bikin bisnis plan, saya bisa, tapi kan menjalankan bisnis ini hal lain ya, another thing lah itu gitu. Jadi jadi bahwa kalau bisnis, kalau misalnya bikin bisnis plan untuk bisnis yang real, ya kita perlu betul-betul memahami diri kita dulu. Visi, misi, maunya apa, seberapa dalam yang mau kita lakukan gitu ya. Nah, dari situ baru kelihatan bisnis plan-nya ini akan berhasil atau enggak gitu. Jadi kita seringkali bikin bisnis plan-nya bombastis tapi kerjanya males. Nah, ini hal yang berbeda ya. Saya nggak membahas tentang itu sekarang, tapi membahas tentang bagaimana cara membuat bisnis plan yang baik ya. Nah, jadi oke, terkait dengan market share. Market share dari satu sektor ya misalnya misalnya gini, kita mau buka klinik gitu ya. Kita mau buka klinik di satu tempat dan klinik ini mungkin nggak terlalu besar. Kita mau pakai ruko 2 lantai tapi 3 lantai misalnya, tapi kita cuma mau pakai lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 untuk operasional, yang lantai 2 untuk office misalnya gitu ya, dan gudang. Nah, klinik ini bisa mampu berapa orang sih kira-kira ya? Kalau misalnya dia ruang tunggunya bisa sampai 10 orang gitu misalnya. Ya udah untuk mencapai 10 orang ini kita perlu sejauh apa sih gitu. Nah, kalau misalnya cuma 10 orang mah mungkin cukup dari 1-2 desa melayani 1-2 kelurahan sudah cukup. Ya udah, itulah market share kita gitu. Itulah market share kita. Jadi dilihat juga dari rencana yang kita lakukan. Nah, market share seberapa besar ya itu dari rencana tadi itu. Nah, kalau mau ngelihat jumlahnya ya memang dikaitkan tuh. Bisa jadi kalau cuma ngitung satu jumlah warga di kelurahan apa berapa ya gampang lah. Kalau misalnya kita nggak bisa akses di internet, kita bisa datengin ke misalnya kantor kelurahannya kayak atau apa gitu. Jadi data-data itu ada sebetulnya, cuma pertanyaan kalau karena saya kemarin di ilmu ekonomi kayak misalnya apakah datanya akurat ya, setidaknya buat gambaran umum bisalah dipakai gitu ya. Nah, return on investment ini ya kasusnya hampir sama ya. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih kalau misalnya pelaksanaannya masalahnya dengan bisnis plan terkait dengan pelaksanaan ya masalahnya banyak, salah satunya males lah gitu ya. Kalau kita waktu bikin bisnis plan kita semangat, tapi waktu jalanin enggak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor-faktor eksternal kita kalau kita masih awal-awal kadang kita banyak hal yang miss gitu yang nggak kebayang sebelumnya, tapi terus itu terjadi, ketika terjadi kita juga nggak bisa narik balik. Wah, itu juga kendala tuh yang biasanya jadi kendala. Jadi intinya adalah bahwa mana nih? Bahwa ya kita berusaha membuat rencana yang sedekat mungkin dengan realita gitu. Termasuk juga tim itu tadi, timnya perlu diperkuat dan perlu ditingkatkan semangatnya. Ada yang kelewatan nggak, Bi? Boleh, Bi. Kalau dikelewatan ditanyain lagi sambil pertanyaan selanjutnya, Bi. Sip, tadi cara menghitung ROI yang sehat gimana, Bi? Oh, cara ngitung yang sehat ya? Ya, return on investment-nya gimana? Oke. Cara yang sehat itu, Bi. Cara yang sehat adalah melakukan mendekati dengan realita. Itu menurut saya yang paling sehat itu sih. Sehingga apapun hasilnya, kalau cara ngitungnya kan gampang, bisa di-googling lagi, rumusnya dicari, bahkan template-nya ada gitu ya. Tapi versi sehatnya ini menurut saya perlu kita juga tahu gitu.
bahwa yang kita susun akan kita benar-benar kita lakukan. Kira-kira gitu sih, B. Siap. Oke, insya Allah sudah terjawab. Tadi yang mengenai bagaimana hal-hal yang perlu kita perhatikan ke investor, kayaknya ini ada yang bersinggungan yang sama. Pertanyaan Baik. selanjutnya dari Zakwan. Kalau Wih, dari perspektif investor, apa saja red flag yang mesti kita pahami sebagai business owner? oke. Ada lagi, Bi? Satu-satu dulu aja gimana, Bin? Mungkin, Oh gitu ya. ya, Oke. biar lebih puas mendapatkan jawaban dari Ukiawi. Padahal saya suka lompat-lompat nih. Jadi, Gak- eh, jadi hal yang harus diperhatikan ke investor hampir sama ya pertanyaannya. Apa yang perlu ini ya? Jadi investor itu tergantung banyak jenis investor. Investor itu biasanya sudah punya pola pikir sendiri. Apalagi mereka kan nggak mau ngeluarin duit sembarangan gitu. Jadi biasanya mereka cenderung memilih dunia yang mereka sudah paham. Dan yang kita tulis atau yang kalian tulis itu sama dengan pola pikirnya si investor. Once itu sama, itu lebih enak guide-nya gitu. Nah, cara menyamakannya dari mana? Dari yang tadi di bagian awal sekali, di bagian latar belakang ya. Di latar belakang ini harus bisa merasakan apa yang sebagian besar orang rasakan gitu. Makanya memang dari umum ke spesifik. Nah, ketika perasaan itu sudah sama dan dia juga merasakan masalah yang sama, sehingga solusi yang muncul ini bisa tampak wah gitu ya. Nah, setelah itu sih hal-hal teknis. Contoh hal teknis adalah tim. Yang cukup utama adalah tim. Kenapa? Karena zaman sekarang kayak tadi saya bilang, zaman sekarang banyak yang pinter bikin bisnis plan tapi melaksanakannya males-malesan gitu. Ini juga terkait dengan rencana ke depan dan seterusnya gitu ya. Ya kita juga di terkait dengan pendidikan misalnya di ITB. Di ITB itu sekarang sedang menggodok gimana caranya biar teman-teman yang masih di tengah kuliah gitu ya. Tengah kuliah tapi ternyata bisa menghasilkan bisnis yang bagus. Terus akhirnya dia mau apa nih gitu ya? Apakah mau lanjutkan bisnisnya atau mau lanjutkan kuliahnya? Nah ini gimana caranya biar bisa diakomodir, nggak usah DO lah kayak yang sudah-sudah kan biasanya udahlah memutuskan DO aja. Nah ini konsep-konsep kayak gini ini juga sedang digodok. Kenapa? Karena selama ini seringkali begitu, kita udah bikin bisnis plan yang bagus, tapi ketika mau melaksanakan kita terbentur sama program-program kuliah yang banyak. Ketika lulus, setelah 2 tahun berikutnya kita lulus, ya waktunya momennya udah nggak sesuai, nggak sama dengan yang sebelumnya gitu. Nah, jadi balik lagi, menurut saya apa sih yang paling utama kami dulu investornya kayak apa. Kalau lomba juga sama, kita perlu memahami dulu ini jurinya nih siapa sih sebenarnya sih, cara dia mikir kayak apa gitu. Bisa juga sih ngarang-ngarang sesuka-suka kita ya. Kalau itu sih ya belum tentu tepat sasaran kalau kayak gitu. Lanjut Bi, yang sisanya sih itu hal-hal teknis lah ya, kalau ngitung dan seterusnya. Yang kalau sudah semuanya bagus ya tinggal eh, misalnya apakah perbandingan antara investment di tempat kita dan ditaruh di bank itu bagaimana gitu. Tapi di awal-awal biasanya nggak lihat sampai situ. Sip. Selanjutnya ada pertanyaan dari Irfan Fatarani. Bagaimana cara menciptakan background yang dramatis untuk menarik minat investor dan target market? Ini harus MBA ini. Oke. Sekilas mungkin jawab ya. Oke. Dramatis ini juga kalau misalnya kita mau kuliah eh, di mana ya? Di MBA gitu ya atau di itu juga kita suka bikin
essay ya, yang terkait dengan diri kita itu juga perlu dramatis, Kak. Kenapa? Karena biasanya nilai kita nggak terlalu signifikan dibandingkan nilai-nilai orang yang di sana, sehingga dramatis ini kalau bisa masuk MBA yang bagus berarti dia udah dramatis kayak gitu sih. Nah, jadi dramatis itu dari sisi mana? Dari sisi kita perlu paham dulu kondisi aktualnya kayak apa. Kita perlu ngumpulin tuh kita bisa membuat sesuatu itu dramatis gitu. Karena kita udah tahu perbandingannya apa, kondisinya kayak apa, masalahnya kayak apa sih. Jadi apa ya? Study literatur memang diperlukan di tahapan itu. Lanjut, Bi. Mungkin Dikumpulin untuk aja kalau pertanyaan banyak, nomor Bi. Oke. Ada 10 tuh, udah hubungannya 10 pertanyaan. Langsung aja, Bi. ya. Sip, kita masih sampai jam 9, nggak apa-apa ya. Masih ada 40 menit. Oke, Abi. Santai sambil ngopi, mungkin teman-teman Masih banyak, bisa saya belum ini. ngasih sampel. Oh, masih ada lagi materinya ya? Oke, Ada sip. dong. Kita percepat Pertanyaan kalau dulu gitu. selesaikan, nanti ini lagi. Ada giveaway juga nggak ini, Lucky Abi? Beberapa yang jawab di chat box, kita langsung transfer GoPay atau OVO ke nomor teleponnya senilai Oh, mantap banget tuh. 150.000 dibagi 3 untuk 3 pemenang, gitu ya. Teman-teman semangat untuk memperhatikan materinya. Mungkin nanti ada pertanyaan dari pemateri langsung dari Lucky Abi. Nanti jawabannya yang tercepat dan benar kita langsung share. Yang selanjutnya Ramadan, insya Allah masih di sini. Assalamualaikum Luki Abi, terima kasih untuk materinya yang luar biasa. Pertanyaannya saya terkait contoh penulisan bisnis plan, bisakah digambarkan dengan satu case yang sederhana saja? Oke, Bi. Lanjut, Bi. Pertanyaan selanjutnya. Gitu, Nanti saya kasih di sampelnya. mungkin secara skenario ya, adakah perbedaan dengan penulisan bisnis plan untuk bisnis penjualan dan bisnis jasa? Apakah pertanyaan keduanya dari Farhan Baruna, apakah resiko dari bisnis jasa bisa terlihat dan terukur dalam sebuah bisnis plan? Oke. Dimengerti nggak, Bi, pertanyaan? Oke. Ada lagi, Bi? Beda antara bisnis plan yang... Halo? Oke, Abi, kita lanjut atau Oke, Bi. dijawab dulu? Dijawab dulu nggak apa-apa? Dijawab dulu aja ya? Oke, sip. Silahkan, Bi. Tes. Suara saya aman? Ya, suaranya masih kedengaran? Aman. Silahkan, Bi. Bisa dimulai, Bi. Jawaban bisa. Oke. Ya, jadi bisnis penjualan dan bisnis jasa bedanya di sisi mana? Yang paling utama dari sisi penjelasan di sini, Bi. Jadi background-nya harusnya masih sama. Terus nanti di bagian deskripsi ini yang bisa disesuaikan gitu. Kalau memang barang ya barang lah yang disampaikan terlebih dahulu. Kalau jasa ya jasa gitulah kira-kira gitu. Nah, sisanya harusnya sama. Sisanya harusnya basically sama. Terus, apalagi ini perlu digarisbawahi bahwa namanya bisnis itu bukan berarti kita selalu melakukan hal yang belum pernah orang lain lakukan, gitu ya. Bisa jadi ada juga orang lain sudah lakukan, ya kita lakukan juga kan nggak apa-apa. Itu garis bawah yang perlu kita pahami juga. Kalau penulisan contoh nanti saya ini kan risiko dari jasa. Nah, cara melihat risiko salah satu yang paling gampang adalah SWOT ya. Ini hal yang paling gampang. Jadi strength, weakness,
opportunity, threat. Bedanya apa sih? Kalau please move these windows away. Oke. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau strength sama weakness itu internal ya. Internal dari diri kita. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Opportunity itu ya sesuatu dari luar. Threat juga sesuatu dari luar. Jadi kesempatan yang ada apa dari luar, masalah dari luar itu apa. Jadi ada internal, ada eksternal gitu ya. Itu yang membedakan antara bagian atas dan bagian bawah. Nah, dari sini nanti baru kita bisa lihat apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan terlebih dahulu terkait dengan analisa yang sudah kita buat. Sebenarnya kita suka menyederhanakan ya, gampangin lah analisa ini gampang aja gitu. Tapi buat orang lain bisa jadi nggak gampang, dalam artian gini, orang lain itu kan nggak betul-betul tahu diri kita kayak apa. Sehingga ya kita susun ini biar orang lain bisa lebih paham gitu terkait dengan diri kita. Nah, analisis risiko apakah bisa terlihat, risiko dari jasa apakah bisa terlihat? Bisa terlihat. Apakah harus ditunjukkan gitu ya? Menurut saya nggak harus ditunjukkan, tapi bisa ditunjukkan hanya untuk menunjukkan, bisa ditampilkan gitu ya, hanya untuk menunjukkan bahwa kita sudah paham tentang kondisi-kondisi yang ada. Jadi business plan basically memang menunjukkan sisi optimisme dari yang akan kita lakukan. Abi, silahkan dilanjut dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu pattern lagi, misalnya 3 atau 4 pertanyaan, nanti habis itu saya kasih contoh. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Fajar. Assalamualaikum Pak, saya baru belajar, mungkin sedikit teknis terkait dengan perhitungan ROI. Selain mempertimbangkan CAPEX, apakah kita bisa mempertimbangkan OPEX? Dalam hal ini modal kerja awal, juga sebagai bagian dari nilai investasi. Terima kasih. OPEX dan CAPEX. Oke. Terus? Ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, elements of business plan semuanya penting. Tapi yang paling terpenting dan yang paling berperan ketika di lapangan sepengalamannya Pak Luki apa? Selanjutnya ada pertanyaan ke-10 dari Pak Bimo Wijaksono. Bagaimana mengukur efektivitas Customer Acquisition Cost, CAC, agar perhitungan penetration rate akurat? Bagaimana diulang? Menghitung efektivitas biaya untuk mendapatkan satu customer agar perhitungan penetration rate-nya itu akurat. Oke. Sip. Lanjut lagi satu pertanyaan terakhir atau gini? Boleh. Oke ya. Dari Pak Chandra Wibisono. Bismillah, Pak Luki, terima kasih materinya. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengenali investor yang sesuai dengan bisnis kita sebagai bagian bisnis plan kita. Oke, Bi. Saya jawab dulu ya. Ya, silakan. Ya, Bi, makasih. Jadi yang pertama mungkin dari Chandra Bi dulu ya. Cara mengenali investor. Nah, ini kan udah ngomongin tentang kenyataan bisnis ya. Yang tadi saya sampaikan kan itu cara penulisan bisnis plan gitu ya. Nah, kalau saya investor itu nggak hanya duitnya gitu ya. Duit itu ya memang penting, tapi lebih penting lagi pemahaman si investor terhadap bisnis kita. Sehingga kalau cara mengenali investor, ya kalau bisa kita milih-milih, ya kita pilih-pilih investornya gitu. Once kita sudah yakin bisnis kita bagus, kenapa nggak kita juga memilih orang bagus yang bisa masuk ke bisnis kita. Tapi saya misalnya pilihan investornya tidak banyak, ya sudah berarti saling mengedukasi gitu ya. Kita artinya apa ya? Ya pasti investor juga punya kepentingan, kita juga punya kepentingan. Ini coba dipertemukan dua kepentingan ini. Ketika ini bisa berlanjut pembahasannya, ya syukur. Kalau nggak bisa berlanjut, ya perlu dicari solusi.
gitu kira-kira. Jadi balik lagi bahwa kalau menurut saya dalam pelaksanaannya investor ini tidak hanya duitnya aja yang penting, tapi ilmunya, bahkan juga mungkin pengaruhnya itu juga penting gitu di dalam pelaksanaan bisnis yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana menghitung customer acquisition itu ya? Jadi bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya sih gampang ya, kayak tadi kita mau lakukan apa, terus dapatnya apa, berapa persen. Kadang ada orang yang bilang bahwa kalau orang Indonesia dikasih lihat iklan sekian banyak, dia pasti akan coba nih gitu. Ada yang menghitungnya kayak gitu, ada juga gitu ya. Tapi itu hal-hal teknis sih sebenarnya nggak terlalu sulit juga. Ini kan hanya matematika biasa. Tapi ada hal yang mau saya garis bawahi juga ya, mumpung ada kesempatannya, bahwa point of view ada yang menarik kemarin kita sedang coba nggodok satu startup ya. Masih godok lah, masih awam sekali gitu. Nah, beberapa perusahaan yang kita coba ajak kerjasama, mereka cara ngitungnya sederhana, bahwa kalau mau dapatkan sekian customer, ya pasang iklan sekian banyak di Google, sekian banyak di Facebook gitu. Nah ini hal yang paling umum lah sekarang. Mau spending di Facebook sekian, di Instagram sekian, di Google sekian. Tapi perlu digarisbawahi juga loh, bahwa semua duit-duit itu bisa jadi banyak sekali. Kayak misalnya waktu itu dihitung di yang rencana kami ini butuh angka 2 miliar untuk iklan gitu. 2 miliar itu buat orang Indonesia banyak sekali, tapi buat Facebook gitu ya, angka nggak ada apa-apanya tuh, kecil banget gitu. Nah, sehingga ada juga potensi, ada juga cara marketing yang bisa kita lakukan biar duitnya muter-muter di Indonesia aja. Jangan di Facebook. Kan tujuannya sama. Tujuannya adalah mendapatkan konsumen gitu ya. Selain atau awareness deh misalnya. Mungkin konsumen agak jauh. Awareness dulu deh. Berapa banyak orang yang melihat secara langsung produk kita? Bisa ditaruh di Instagram gitu ya. Kita bayar ke Instagram, kita set market kita kayak gini karakteristiknya. Tapi bisa juga dengan cara yang sama kita pakai offline. Misalnya minta tolong, katakanlah terkait dengan dunia kampus gitu misalnya ya. Ya minta tolong salah satu mahasiswa di sana untuk jadi agent ini kita. Jadi dia nyebarin brosur, bahkan sesederhana gitu. Nyebarin brosur ke teman-temannya, atau mungkin beriklan di grupnya sendiri, di grup WA-nya gitu. Atau bercerita apapun. Ya mungkin kayak sistem MLM itu juga perlu dihargai ya. Tapi bahwa cara marketing yang memikirkan duitnya biar muter-muter di Indonesia aja, itu juga sangat berharga untuk negara ini gitu. Oke ya. Ya mungkin nggak jawab secara teknis. Kalau teknis ya nggak terlalu sulit lah insya Allah itu. ROI, CAPEX dan OPEX, capital expenditure ya, dan operational expenditure, apakah bisa dimasukkan? Ya tergantung bisnisnya tentu ya. Ini bisa dibilang gitulah, sangat bergantung dengan bisnisnya. Apa yang paling berperan di lapangan? Kalau saya, ketika kita di lapangan, kita lihat dari bawah ke atas. Jadi tadi kan dari atas ke bawah, ini dari background ke bawah, ini kan urutan abstraksi lah ya. Terus sampai bawah, inilah paling bawah lah selain risiko, ini adalah hal-hal teknis yang akan kita lakukan gitu. Jadi yang paling berperan ya itu apakah expenditure-nya sesuai dan apakah pemasukannya sesuai. Kalau pemasukannya nggak sesuai, ya kayak di cerita rencana cash flow itulah. Kalau misalnya pemasukannya nggak sesuai, kita perlu analisa. Kalau misalnya pengeluarannya nggak sesuai, ya itu perlu juga dianalisa gitu. Kira-kira begitu. Sama kayak misalnya negara ini. Kalau menjalankan negara ini, kenapa sih budget yang sudah ditetapkan harus dikeluarkan? Ya iya, karena negara ini di awal tahun sudah membuat rencana. Rencananya apa? Ya cara paling sederhana, pertumbuhan ekonominya berapa gitu. Gimana sih cara mencapai pertumbuhan ekonomi segitu? Caranya adalah perlu ada expenditure sebanyak ini gitulah ya.
Nah, ini sudah dialokasikan sesederhana kayak tadi ketika kayak inilah ya, customer acquisition ini juga sukanya ngitungnya sesederhana itu, bahwa kalau kita mengeluarkan uang sekian, artinya muternya sekian, artinya ini dan seterusnya. Kalau misalnya ada di ujung nggak terlaksana, nggak keluar duit itu, ya nanti secara perhitungan pusing juga yang ngitung gitu. Ini berarti kan komponennya nggak terlaksana gitu kira-kira. Ya mungkin nggak menjawab secara teknis, bisa dibantu Google lah ya kalau yang teknis-teknis. Abi, saya mohon izin kasih contoh sedikit ya. Sip, silakan Bi. Oke, makasih. Ini contoh cerita. Ini cerita udah lama tapi mungkin sekarang nggak terlalu relevan, tapi nggak apa-apa lah, kan contoh aja. Jadi gini, saya cerita dulu nih. Ini kasus tahun 2010-an lah ya. 2010 itu saya punya ide sesuatu, idenya sangat sederhana, tapi kebetulan ada lomba gitu ya. Saya juga pengen menang lah ya, sehingga kita memang lombanya bisnis plan, jadi yang disusun adalah bisnis plan. Nah, idenya apa? Idenya sesederhana bahwa saya mau bisnis sebagai pemulung. Saat itu hanya ada pemulung ya. Saat itu hanya ada pemulung. Kenapa saya berpikir mau bisnis seperti pemulung? Pemulung yang kayak apa sih? Pemulung yang kayak tukang parkir. Karena waktu itu kita ngelihat ada secure parking ya. Waktu itu awal-awal ada secure parking. Jadi tukang parkir biasa, tiba-tiba ada bisnis yang menjadi tukang parkir elegan gitu. Nah, kita mau coba bikin bisnis pemulung yang elegan. Cuma kan kalau seperti itu, kita nggak bisa nih, approach-nya nggak bisa dong, approach-nya nggak bisa. Sehingga kita coba pahami nih, pola pikir orang nih kayak apa sih gitu. Nah, kebetulan ini lomba internasional, jadi kita pahami dulu mereka itu cara mikirnya kayak apa sih gitu ya. Nah, jadi jalan cerita yang kita sampaikan di bisnis plan ini adalah bahwa tahun 2005, sorry. Wah, waktu itu 2010 ya. Jadi 2005 ada masalah besar di Indonesia. Ini ceritanya lomba internasional ya. Jadi investor-investornya internasional gitu. Jadi ada masalah besar, yaitu kalau di Indonesia kan cuma open dumping ya. Open dumping itu artinya ya cuma dikumpul-kumpulin aja lah, sampahnya ditumpuk-tumpuk. Nah, ada masalah besar yaitu meledak di Lui Gajah waktu itu. Jadi meledak, 95 orang meninggal tahun 2005. Nah, setelah itu kita coba melakukan beberapa solusi. Solusi yang pertama terpikir yaitu pengembangan teknologi untuk sampah ya. Ada gasifikasi, sanitary landfill dan seterusnya lah. Banyak. Cuma masalahnya apa? Masalahnya adalah ada penolakan dari masyarakat. Ini hampir selalu. Pokoknya kalau ada teknologi baru, masyarakat nolak gitu. Nah, kenyataannya memang begitu saat itu. Sehingga disusunlah rencana-rencana untuk yang langsung ke masyarakat, yaitu contohnya pelatihan composting gitu ya. Contoh pelatihan composting. Nah, pelatihan ini bagus, cuma tidak bertahan lama gitu. Nah, ketika tidak bertahan lama, kita mikir kenapa sih nggak bertahan lama? Sehingga kita muncul ide ini bahwa salah satu kenapa nggak bertahan lama, karena mereka memang tidak mudah melaksanakannya, yang pertama. Yang kedua, tidak semangat melaksanakannya gitu. Sehingga muncullah ide ini. Atau nih masih bisa running nggak? Bentar ya, loading. Oke, karena loadingnya lama saya ceritain aja. Jadi kita bikin kayak ATM. Kita di video ini sebenarnya intinya tentang ada ATM yang isinya sampah. Jadi masukin sampah keluar duit. Tapi sebetulnya bisnisnya bukan bikin ATM, tapi menyederhanakan proses bisnis di dalam sistem pemulung itu tadi. Dua hal yang dilakukan. Yang pertama, membuat sederhana pola pemilahan. Gitu, ini istilah ininya. Jadi kita bikin 4 kategori. Yang pertama adalah organik, ini yang nanti bisa dikompostingkan. Kertas
kertas ini kan harganya mahal kalau misalnya dia bersih gitu ya. Kalau udah tercampur kotoran atau bahkan basah pun itu harganya berubah, sehingga paper ini dipisahkan. Terus ada plastik, botol, metal ini jadikan satu, terus ini residual yang nanti akhirnya dibuang ke ini. Pemisahan sesederhana ini akan membuat orang jauh lebih mudah melakukan pemilahan. Ketika pemilahan sudah dilakukan, ada duitnya di sana, duit itu akan diberikan balik ke masyarakat. Jadi dibagi hasil lah gitu. Kalau sekarang ya mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan namanya bank sampah gitu ya. Saat itu belum ada cerita bank sampah, ini belum ada. Ini proses bisnis yang ada. Jadi saat ini adanya apa? Saat ini artinya waktu itu adanya apa? Kondisinya kayak apa? Nah, perannya kita di mana gitu. Perannya di mana, itulah positioning kita. Terus selanjutnya adalah terkait dengan produk. Ini kayak tadi penjelasan produknya, ini kelebihan sistem ini buat masyarakat apa, buat rekan kerja apa. Jadi kalau tadi ini kan sistem yang ada ya, kita positioningnya di mana? Kita positioningnya ada di kerjasama dengan pihak perumahan gitu. Sehingga tenant ini artinya pengelola perumahan. Terus ini untuk pemerintah manfaatnya apa? Terus untuk tukang-tukang bersih-bersih yang sebelumnya itu masyarakat manfaatnya apa gitu. Ini selanjutnya masuk ke market analysis. Ini karena kita fokus di Indonesia, populasinya berapa, jumlah ini pengenalan aja. Nah, untuk tahap awal fokusnya di Pulau Jawa, alasannya apa gitulah ya, dan seterusnya. Terus ini tipe residential yang ada di Indonesia, ada integrated, ada cluster, terus nanti mana yang akan ditarget duluan, ada segmentasinya, ada target marketnya gitulah ya. Kalau tadi sebelumnya ada market share, itu merupakan hanya persentase dari jumlah keseluruhan. Kayak misalnya tadi terkait dengan klinik ini bisa mengakomodir katakanlah 3 kelurahan. Kenapa 3 kelurahan? Karena klinik kita kecil, ada klinik. Jadi kalau misalnya kita mau pakai BPJS atau pakai apa gitu ya, itu kan ada aturan-aturan terkait itu. Nah, nanti itu juga masuk ke dalam market ya, target market, terus kemudian market share ini persentase dari total market lah, potential market, total dari potential market gitu ya. Jadi potential market adalah market yang potensi untuk kita raih, kita mau ambil berapa persen, kemudian ini penjelasannya. Terus ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan. Begitu. Sisanya apa ini? Sisanya putih-putih. Oke, ini adalah contoh penggunaan dana ya, penggunaan dana yang direncanakan. Ada bentuknya equipment, ada proses-proses lainnya gitu ya. Terus ini contohnya bentuk ada equity gitu ya, kita punya berapa rupiah, terus investasi. Dan selanjutnya ini projection, kayak tadi yang saya bilang, best scenario, most likely scenario, artinya yang kemungkinan terjadi kayak gini, kemudian worst skenario-nya kayak apa. Ini angka-angkanya. Kenapa ini gede banget? Karena barang yang sebelumnya itu tercampur, ketika tercampur kan harga jualnya jadi nggak ada ya. Kalau sudah kotor, misalnya kertas sudah kotor dan seterusnya kan nggak bisa didaur ulang. Nah, kalau dari awal dibersihkan, jadi harganya tinggi banget gitu. Makanya ini perhitungannya udah keren banget nih. Itulah kira-kira. Oke, ini pengembaliannya tadi kan cari modal katakanlah 300 juta gitu ya. Terus interestnya berapa, receive. Ini perhitungan untuk offering statement. Jadi ini kalau investor itu naruh duit sekian, dia akan bentuk pengembaliannya kayak apa sih gitu. Nah, ini macam-macam ya. Kalau misalnya katakanlah fully syariah, itu juga harusnya bagi untung, bagi rugi. Cuma pengalaman saya sih orang nggak mau bagi ruginya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kalau misalnya rugi ya kita balikin aja duitnya. Mungkin tapi bertahap lah kita ambil dari pemasukan lain. Nah,
Ini hal yang cukup penting di bisnis plan, yaitu closing ini ya, apa bisa jadi bentuknya tagline, bisa jadi apa gitu. Jadi ini penutup, yaitu mengingatkan, di depan kan tadi sudah bercerita apa aja lah jalan ceritanya gitu ya. Ini mengingatkan itu kembali kalau di kasus ini, jadi perusahaan kita si Temis ini merupakan kunci untuk masuk ke trash management technologies. Jadi teknologi apapun nggak akan bisa berhasil kalau ini nggak diterapkan gitu. Proses bisnis ini diterapkan. Nah, kira-kira begitu, ini contoh ya, contoh dari bisnis plan, hasilnya apa? Ya, hasilnya menang lah. Yuk. Lanjut, Bi. Sip, terima kasih banyak Pak Luki atas pemaparannya dan sudah langsung nunjukin sampelnya. Tentunya mungkin kalau malam ini orang-orang seperti saya yang nggak begitu pintar, Bi, memahami apa itu bisnis plan, yang mungkin bisa kita sederhanakan itu bisnis plan itu seperti peta untuk menjalankan bisnis kita ke depan, gitu bukan, Luki Abi? Betul, Bi. Tapi Betul ya? petanya ada waktunya dan ada duitnya. Ya, jadi kapan kita harus memulainya, itu sudah ada di dalam bisnis plan itu atau itu terpisah, misalkan timeline mulainya, kemudian apa namanya strategi-strateginya itu semua sudah masuk ke dalam satu bisnis plan ini semuanya gitu ya? Harusnya ada, Bi, betul. Harusnya ada. Dan plus satu lagi adalah alasan kenapa kita melakukan perjalanan itu. Nah, Ya. alasan ini yang orang suka lupakan gitu. Kita suka hanya mendeskripsikan aja, kita mau begini, tanpa menjelaskan alasannya kenapa sih. Padahal alasan ini yang membuat orang lain memiliki hati seperti kita. Kira-kira gitu sih, Bia. Nah, untuk membuat satu bisnis plan itu yang benar-benar canggih, itu butuh waktu berapa lama ya? Oke. Oke, Bi. Jadi balik lagi ya, canggih ini terkait dengan apa? Apakah yang penting bisnis plan-nya jadi atau terlaksana dengan baik gitu. Kalau yang penting jadi, yang perlu kita lakukan adalah membayangkan aja orang ini cara mikirnya kayak apa, terus produk kita biar bisa dipahami kayak apa. Sesederhana itu. Tapi kalau canggih ini dalam artian terlaksana dengan baik, kita perlu ngumpulin dulu tim kita. Tim intinya perlu dikumpulin. Apakah visi misinya sama, udah sama apa belum? Kalau belum sama, disamakan dulu. Disamakan bukan berarti dipaksakan ya, bisa jadi pembahasan berkembang menjadi visi misi baru, tapi itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti turunan-turunannya, pelaksanaan-pelaksanaannya itu bisa dinikmati oleh semua pihak gitu yang terkait dengan itu. Sehingga yang sudah kita tulis bisa terlaksana dengan baik. Menurut saya, bisnis plan yang canggih dalam artian sebenarnya ya itu gitu, yang bisa dilaksanakan dengan sesuai harapan gitu. Sesuai harapan artinya harapannya kan dituangkan di bisnis plan. Sip, berarti yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan, itu yang kita inginkan dan itu memang membutuhkan research ataupun observasi yang sedikit lama ya. Jadi bukan ngejar. Bukan, Bi. Bisa Gitu. juga dilakukan dengan iterasi. Jadi kita bikin dulu bisnis plan nih. Mungkin Oke. masih sederhana. Kita coba masukin ke seseorang lah, karena orang ini mau kita approach misalnya. Mungkin orang itu juga yang minta ya. Minta dijelasin dong. Nah, ditulislah dalam bentuk bisnis plan gitu ya. Nah, nanti dia bilang ada masalah gini-gini. Ya udah, kita nanti ubah lagi gitu. Bisa begitu, mungkin menurut saya lebih pas dibanding kita riset lama tapi waktu dibikin bisnis plan-nya udah hilang momennya gitu. Oke, berarti nah tadi mungkin Luki Abi menjelaskan untuk membuat bisnis plan itu dari pihak ketiga gitu. Berarti ada indikasi nggak semua orang gitu bisa buat bisnis plan atau semua orang bisa buat bisnis plan atau diberikan kepada orang-orang yang memang ahli di bidang penulisan bisnis plan gitu. Oke, Bi. Misalkan orang contoh misalkan saya nggak ngambil jurusan ekonomi nih, bisa nggak orang-orang yang biasa juga membuat bisnis plan atau lebih baik outsource ke orang lain, kemudian mereka yang buatkan gitu. Oke. Jadi kalau perusahaannya kecil, misalnya kita mulai dari 3 orang gitu ya. Menurut saya lebih baik dibikin sendiri bisnis plan-nya.
Tapi kalau kita mulai langsung besar, katakanlah tim 20-40 orang, lebih baik di outsource. Kenapa? Kalau sendiri ya bisa dipahami lah ya. Kalau cuma bertiga sampai berlima misalnya gitu ya, itu kan perbedaan kepala lebih mudah lah diambil kesepakatan. Tapi kalau sudah banyak kayak 20-40 orang, itu perlu menurut saya pihak ketiga untuk menengahi banyak pihak ini. Jadi yang paling sulit adalah menyamakan tadi visi misi, itu butuh waktu lama tuh, memberi kesempatan masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Kalau nggak mau menyampaikan juga kita ada yang perlu mancing biar bisa tersampaikan pendapatnya gitu. Terus nanti mencari solusi dari pendapat ini itu juga butuh waktu dan butuh orang yang dianggap netral gitu untuk membantu proses cerita ini gitu kira-kira. Sip, terima kasih Lucky Abi. Nah, ini kita masih punya waktu 10 menit. Kalau misalkan dari Lucky Abi ada pertanyaan, 3 pertanyaan aja Lucky Abi yang mungkin. Oh gitu. Ya, teman-teman. Dari pertanyaan yang lain nggak ada nih? Atau sebelum kita masuk ke giveaway dari teman-teman, ada yang mau bertanya, silakan. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Langsung pertanyaan dari Lucky Abi aja ya, soalnya sudah hampir mendekati jam 9, 10 menit terakhir bisa kita pakai untuk giveaway. Kalau dari Lucky Abi ada pertanyaan spontan. Tiga-tiganya dari saya, B. Boleh. Oh, wow. Terus nanti jawabnya gimana caranya? Nanti teman-teman bisa langsung tulis di chat box. Yang pertama kali jawab dengan benar bisa langsung nanti kita catat. Oh gitu, seru juga ya. Ya yang pertama, ini mungkin nggak terlalu bermanfaat tapi buat saya jadi penting. Kapan kejadian di Louis Gajah itu yang meledak ya? Silahkan teman-teman. 2005 benar nggak, Be? Benar. Benar ya? Langsung kita catat namanya, ada Irfan Fatarani. Siap, insya Allah. Nanti akan kita coba hubungin. Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan kedua. Mungkin Silakan. yang menang bisa ngasih pertanyaan, Bi. Kalau nggak bisa ngasih pertanyaan, di cancel aja menang. Sedih banget. Ayo, boleh, bikin pertanyaan. kalau diizinkan. Boleh, silakan. Salam kenal Kak Irfan Fatarani. Oh ya, salam kenal. Saya Irfan Fatarani. Saya alumni SMA Semesta tahun 2011. Yeah. Saya domisili sekarang di Jerman. Wow. Studi Business Engineering. Internetnya paling bagus, berarti Abi cepet jawabnya. Lanjut ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, sebentar boleh saya minta waktu sekitar 30 detik untuk menyusun pertanyaan, menyusun kata-katanya. Ya, boleh, silakan. Ya. Udah, Bi, jangan lama-lama. Sudah. Apa fungsi background pada elemen dalam bisnis plan? Ya. Oh, mantap. Silakan, Bi. Apa fungsinya yang mau gitu? Jawab. Jawabnya bisa raise hand, terus nanti ngobrol aja gitu biar seru. Gitu ya. Atau silakan. Gimana moderator? Boleh dari teman-teman, jika ada yang mau jawab langsung bisa unmute, raise hand. Nah, itu ada yang udah jawab, memberikan gambaran bisnis model untuk investor. Kemudian dari Muhammad Fadil. Salah kalau yang pertama. Yang pertama kurang tepat kayaknya ya. Zakwan Abi nih. Yang ketiga. Gambaran yang eksekutif summary, gambaran, Bi. Eksekutif summary, gambaran. Asal usul bisnis kurang, kalau menurut saya sih kurang tepat, tapi mungkin menurut lo tuh kalau asal usul bisa ya? Bisa, Bi, kalau menurut saya. Benar atau coba di unmute dulu sih, Abi Muhammad Fadil, bisa dijelaskan lebih panjang. Nah, nanti yang menentukan Lutfi Abi apakah jawabannya bisa diterima dengan baik atau tidak.
Mungkin sekalian diulangi pertanyaannya sambil yang lain juga sambil mikir. Ya, apa fungsi sebenarnya dari background dalam bisnis plan? Asal Tujuannya usul apa gitu? bisnis tadi ya itu sih apa backgroundnya karena apa kan bisnisnya ini terbentuk gitu. Karena ada masalah ini, karena ada masalah itu. Bukankah seperti itu ya? Saya telat sih joinnya. Oke. Eh, Bisa. Kalau ada jawaban lain boleh juga nanti dipertimbangkan. Dari Bisa, Pak bisa. Chandra Wibisono, menceritakan atau mengenal gambaran bisnis yang diangkat dari sebab menjadi akibat. Ini menarik nih. Ya, Boleh itu di-unmute ini, Pak bisa Chandra? juga sih. Bisa juga sih. Nah, saya jawab dulu ya. Iya. Nanti gimana nih? Atau gimana? Atau satu lagi deh, satu lagi. Coba. Kalau Pak Chandra mau unmute, silakan. Sambil Boleh kita juga, diskusi. Chandra. Iya, biar semuanya unmute kalau bisa ya. Nah, Chandra Abi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bi. Ya, jawaban saya seperti itu, Bi. Kurang lebih untuk mengenalkan atau mengangkat ide kita berdasarkan dari background yang ada atau kondisi yang ada. Jadi, kita menjelaskan kenapa kita mengangkat tema itu, karena ada sebuah sebabnya dulu gitu, Bi. Kurang lebih seperti itu. ada jawaban selanjutnya dari Dea Prananingrum, menjadi motivasi dalam keberjalanan bisnis ke depannya. Oke. Ini kalau sedikit? semuanya benar gimana, Bi? Jangan dong. Yang paling benar mungkin. Benar. Kalau Yang saya paling mungkin jawabannya agak sedikit ya benar semua, tapi agak sedikit berbeda kalau jawaban dari yang ada di pikiran saya. Tapi kan saya di sini juga peserta gitu, bukan yang bukan moderator atau pembicara ya. Boleh dijawab dulu terus nanti diverifikasi sama Lucky Abi ya. Yang saya coba jawab. Background itu mungkin kurang lebih sama seperti yang Chandra Abi menceritakan mengenalkan gambaran bisnis yang diangkat dari masalah. Tapi kalau saya ada sedikit tambahan, kita juga menawarkan solusi. Jadi backgroundnya apa, masalahnya apa, semakin menyedihkan semakin bagus. Lalu kita jelaskan solusinya dari masalah tersebut gitu. Itu dari saya. Izin nambahin boleh? Boleh. Kalau memberikan solusi mungkin ke executive summary kali ya? Bukan begitu Pak Irfan? Executive summary. Oke. Saya mohon izin masuk ya. Ya, silakan. Bisa. Diskusi. Udah. Oke. Diskusinya. Jadi pada dasarnya background ini yang paling utama adalah untuk menyamakan rasa sih. Menyamakan rasa bahwa kita kan melakukan sesuatu punya dasar cerita ya. Punya dasar cerita, kenapa sih kita lakukan ini? Ya memang untuk nyari duit, tapi dasar ceritanya kan biasanya berawal dari masalah itu. Jadi dasar cerita itulah yang mau kita bawa biar orang punya rasa yang sama dengan kita. Ini tujuan utama dari background sebetulnya itu. Isinya apa? Ya memang isinya kondisi-kondisi yang ada. Kondisi-kondisi yang ada itu seperti ini. Kalau mau gampang ya seperti ini sehingga kita lakukan ini gitu ya. Tapi kalau lebih menyedihkan artinya kondisi yang ada seperti ini dan ini lebih parah lagi seperti ini lebih parah lagi seperti ini, dan kondisi yang ada itu solusi yang ada belum bisa menjawab itu karena ini. Nah, muncullah kita gitu. Muncullah kita di business description itu tadi solusi-solusi ya kalau ditampilkannya di sini. Nah, kalau executive summary itu memang summary, jadi dia rangkuman dari semua cerita dari atas sampai bawah. Isinya apa? Isinya ya latar belakang cuma sekilas, terus apa yang kita lakukan sekilas, terus marketnya juga sekilas, keuangannya juga sekilas, hanya inti-intinya aja. Misalnya tadi ROI ya, ROI-nya, dan seterusnya hal-hal yang rangkuman aja executive summary itu. Jadi siapa yang benar, Be? Abi, ini sedikit pertanyaan menurut Gabi. Jadi silakan. executive summary itu lebih seperti trailer film ya? Iya, trailer film enggak. Kalau trailer film itu dia nggak ada solusi.
Harus ada oke. solusi dong, kayak abstrak. Yes. Kalau Sangat trailer kan cuma teaser ya. sampai Ini spoiler. sampai klimaks ya dia, sebelum nanti klimaks ya. Jadi executive summary itu mirip banget sama abstrak, Bi. Jadi latar belakangnya ada, solusinya pun ada, sampai akhir pun ada. Itu ya basically abstrak. Kalau kita nulis skripsi, abstraknya itu gitu. Kalau trailer film kan biasanya nggak itu kan cuma cerita di awal ya, bener Bi. Cuma cerita di awal, akhirnya kayak apa kan nggak disampaikan. Executive summary harusnya menyampaikan itu juga. Siap. Terima kasih informasinya, Bi. Baik. Mungkin saya tengahi ya, Bi. Untuk pertanyaannya kalau dijawab sama peserta tadi mungkin panjang banget. Mungkin pertanyaannya saya simplify. Ada 2 tipe cost. Mungkin yang pertama kali menjawab itu yang bakal mendapatkan hadiahnya. Untuk yang pemenang kedua, ada 2 tipe cost ya yang tadi yang Oke. Bisa. Ya. Itu Gampang banget. Nggak sulit. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa jawab. Ada satu lagi, ya itu. Ini Irfan Fatara nih. Ya, boleh dijawab dua-duanya ya. Satunya, oh itu ya, fixed cost dan variable cost. Fixed dan variable. Oke, Iya benar. Loh, ini Irfan Fatara. Terus kita udah punya 3 pemenang belum? Belum, masih 1, Bi. Oke, pertanyaan kan 1 yang pertama, terus yang kedua kan yang ini. Terus tadi pertanyaannya dari Abi yang tentang background. Background itu siapa Bi pemenangnya? Kalau dipilih Irfan Abi, silakan. Nah, dari jawaban saya, dari jawaban yang ada paling mendekati Chandra Abi. Chandra Abi ya, oke, sip. Menurut saya tapi. Siap. Oke. Saya setuju aja, Bi. Siap, yang ketiga yang terakhir ya. Tapi yang sudah menang nggak diizinin untuk jawab lagi. Nggak boleh. Walaupun sebetulnya mirip-mirip ya. Yang lain juga sebenarnya mirip-mirip sih. Tapi oke, Bi. Nah, saya tadi ikut nyatat beberapanya. Di bagian financial plan itu ada 3 elemen. Nah, sebutin 2-nya aja. Mungkin sudah cukup gitu. Di dalam financial plan itu ada titik-titik. Udah 3 kan, Bi? Belum. Pemenangnya udah ada 3. Belum. Tadi ya? Yang jawab pertanyaan saya Irfan Abi juga. Gimana, Bi? Diulang. Irfan Abi sudah menjawab 2 kali. Kan menangnya nggak bisa 2 kali, Bi. Sekali aja. Oh, betul. Ya. Yang udah menang nggak usah ini. Ya. Sabar. Siap. Saya mute. Lanjut. Ada nggak dari teman-teman yang tahu jawaban dari elemen dari sebuah financial plan itu ada apa saja? Dari 3-nya mungkin bisa disebutin 1 deh. Kalau 1 tahu bisa. Atau sulit di pertanyaannya? Ini nggak bisa dipahami ya? Financial plan itu ada 3 unsurnya. Di dalamnya itu ada nah, siap. Kita sudah dapat pemenangnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, saya berarti saya jelasin lagi ya. Ya, silakan. Khawatir ini lagi. Jadi gini, teman-teman, nggak usah khawatir sama angka-angka ini. Angka-angka ini gampang banget, apalagi sekarang di Google banyak lah formatnya. Tadi Excel yang tadi saya tunjukkan itu juga sebenarnya format dari internet gitu. Kalau dulu di zaman saya harus kerjasama dengan anak ekonomi ya. Saya anak teknik, saya harus kerja sama anak ekonomi sehingga bisa berbentuk bisnis plan ini. Sebenarnya angka-angka ini sederhana banget. Kalau misalnya kita lihat di Excel-nya, ya kita tinggal urutin aja rumusnya ini dari mana sih gitu ya. Maksudnya apa, itu nggak terlalu sulit ya. Ya dinikmati ya, dibikin. Selamat menikmati. Abi, silahkan. Siap, terima kasih banyak Luki Abi, dan terima kasih juga Irfan Abi dan Chandra Abi yang sudah ikut nimbrung untuk diskusi. Menarik sekali topiknya, tapi mungkin bagi beberapa orang ini sesuatu hal yang sedikit teknis. Insya Allah ke depannya kita bisa diskusi lebih jauh lagi kalau seandainya ada abi-abi atau abla-abla yang di sini mau berdiskusi.
Ada closing statement nggak, Lucky Abi, sebelum kita tutup? Closing statement, Bi. Ya. Jadi terima kasih banyak ya kesempatannya teman-teman yang sudah hadir. Ini lumayan banyak juga nih yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Bahwa bisnis plan ini tujuannya menurut saya satu, memberikan pemahaman yang sama dengan pihak lain, baik itu investor atau mungkin teman-teman yang apa namanya, yang juga ingin ikut bisnis bareng sama kita. Jadi kalau mau dibikin aja dulu. Nanti kalau ada masalah diperbaiki gitu. Ada masalah lagi, orang kurang paham, diperbaiki lagi. Sampai insya Allah nanti bisa menghasilkan sesuatu yang. Jadi bisnis plan ini kan cuma alat ya. Pelaksanaannya yang baik itu yang jadi utama ya. Kecuali di dalam lomba-lomba bisnis ketika tadi saya cerita di tahun 2010-an itu banyak lomba-lomba bisnis plan, yaitu ceritanya lain lagi gitu. Saya sangat terbuka untuk ikut diajak diskusi, senang banget kalau mau mendiskusikan hal-hal baru. Terima kasih kesempatannya, Ulu Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita pada malam kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu ke depan, tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi, lebih ramai lagi, dan lebih interaktif. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan Abi masih di sini. Ini nomornya nomor Jerman. Di Masih, Jerman pakai OVO atau pakai GoPay? Gimana kita ngirimnya, Bi? Nanti gampang dikirim ke orang tua saya aja. Siap, terima kasih. Nanti saya coba hubungin lewat WA ya. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Lucky Abi, terima kasih banyak. Mohon Sami-sami, izin kita stop sharing dan sampai ketemu lagi.